Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Pada kesempatan ini saya ingin menanggapi berbagai komentar-komentar yang ada di netizen tentang kondisi Kaltim saat ini. Di dalam tanggapan-tanggapan yang akan saya berikan, saya akan menanggapi apa yang ditayangkan pada @GTA Official pada tanggal 30 April 2026 yang berjudul tentang ngeri Gubernur Kaltim bikin marah suku Dayak dan akan datangi Rudi Masud. Pemirsa sekalian, sebenarnya bahwa orang Kaltim ini selalu welcome. Orang-orang Dayak selalu berbudaya dan beradab. Kalau kita lihat daripada proses dan perkembangan Kalimantan Timur selama ini, terutama orang-orang Dayak itu sabar dan mau menerima, welcome terhadap para pendatang yang mau bersama-sama kita yang hidup di Kalimantan Timur ini. Perlu saya beri gambaran bahwa daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah di mana yang dihuni oleh suku Dayak, banyak orang-orang lokal dan orang-orang dari luar yang datang ke tempat kita di sana. Pertama dengan alasan bahwa mereka ingin bergabung dan hidup bersama kita. Mereka datang dengan alasan mau bercocok tanam. Hanya satu orang yang datang, namun berikutnya mereka menyusul sampai bisa menjadi dusun, sampai bisa menjadi desa. Dengan alasan apapun mereka meminta, kita selalu memberikan dan memberi kesempatan kepada mereka datang. Dan kita selalu ingin bersatu dan bersama untuk berusaha hidup. Datang dari saudara-saudara kita yang baik dari Pulau Jawa, dari Sulawesi, dari mana saja mereka datang, kita selalu memberikan kesempatan kepada mereka untuk hidup bersama kita. Namun di dalam perkembangannya bahwa setelah kita terima berbagai persoalan yang dihadapi pada saat itu, kita selesaikan dengan jalan kekeluargaan, dengan damai. Kita selesaikan dengan kesepakatan bersama, kita setujui bersama. Dan namun dalam perjalanannya, kita yang sebagai putra daerah, kita yang sebagai asli di sini malah hanya menjadi penonton. Sebagai contoh bahwa mereka mulai hidup dan mereka menguasai apa yang ada di dalam air, apa yang ada di atas permukaan air. Kita diam saja, kita biarkan saja, kita terima saja. Malah kita dengan niat kita mau belajar bersama mereka. Kemudian mereka kuasai tanah, menguasai di atas tanah, di bawah tanah, di dalam tanah, serta mereka bercocok tanam dengan tanpa ada batasnya, seluas-luasnya mereka berusaha bercocok tanam, dan kita tetap menerimanya. Kita bersama mereka belajar. Nampaknya tidak cukup sampai di situ. Para pendatang ini juga mulai menguasai perekonomian. Semua ekonomi kita tidak pernah punya kesempatan untuk berkembang. Segala bidang-bidang, segala unsur-unsur, segala sektor mereka kuasai. Kita terima. Yang sangat mirisnya, kita sudah tidak sempat menjadi kepala, dan kepala kita sudah diambil. Sebagai contoh bahwa kita sudah tidak bisa menjadi kepala desa. Rata-rata desa-desa asal dipimpin oleh para pendatang yang tidak tahu legenda, yang tidak tahu susur purus, yang tidak tahu sejarah seperti apa daerah itu, seperti apa tanah itu. Itu pun kita masih terima bahwa mereka memimpin desa itu dan menguasai peradaban dan menguasai adat istiadat dan mengatur adat kita. Itu juga mesti kita terima. Kita tetap bersatu
selain daripada mereka sudah beranak istri, sudah berkembang di kampung kita, di desa kita, bahwa kita menganggap mereka sudah keluarga kita. Namun tidak cukup mereka mengambil kepala kita sebagai kepala desa, kepala kampung dan lain sebagainya. Mereka menginjak-injak kepala. Bahkan sekarang ini bukan lagi mereka menginjak-injak kepala, justru mereka sudah mengambil apa yang ada di dalam mulut. Kita belum telan itu barang, sudah mereka gali kembali ke dalam mulut. Contoh seperti ada yang ada di Kutai Timur ini. Yang mirisnya, ini dibiarkan oleh pemerintah setempat, malah terindikasi bahwa ada keberpihakan. Nah, menanggapi tayangan yang ada di GDA official tanggal 30 April 2026 dengan judul "Ngeri Gubernur Kaltim Bikin Marah Suku Dayak dan Akan Datangi Rudi Masud", di situ juga ada komentar dari netizen yang rambutnya gondrong. Dikatakan bahwa Sulawesi Selatan hanya jual beras, jalan mulus. Ya, kita akui, kita sudah pernah ke sana dan kita buktikan sendiri. Kemudian yang juga nggak enak didengar bahwa bungul dan tabu orang Kaltim. Mari kita ambil positifnya. Orang Kaltim hanya 1% saja yang merantau. Jadi yang tahu tentang kemajuan hanya 1%. Ya, memang orang Kaltim merantaunya bukan merantau untuk berusaha, tapi merantau mengecam pendidikan, menuntut pendidikan, ingin berubah. Karena sampai sekarang Kaltim memang belum berubah, sebagai apa yang sudah dikomentari oleh netizen. Jadi 1% yang merantau kembali tidak bercerita bagaimana, harus apa yang dibuat. Selanjutnya berkaitan dengan dunia pendidikan. Komentar di situ adalah Unmul tertinggal dibandingkan dengan Universitas Hasanuddin, apalagi yang ada di Pulau Jawa. Kalau kita beri anggaran, tidak tahu harus bagaimana. Lalu pemahaman pendidikan masih jauh dari orang-orang tua kita, apalagi anak-anak muda. Jadi Provinsi Kaltim ini menurut komentar netizen bahwa dijadikan provinsi bencana, maka banyak yang diambil ke pusat. Orang-orang Majapahit lari ke Sulawesi, hasil kekayaan orang Kaltim. Wajar kalau kondisinya seperti ini, komentar-komentar yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur Kaltim. Kemungkinan kekayaan itu juga yang akan dibawa ke Sulawesi. Sehingga mari kita lihat positifnya. Jangan dulu kita menilai negatifnya atas komentar ini. Saya terima kasih atas yang memberi komentar seperti ini, biar kami bisa introspeksi, biar kami bisa melihat ke belakang. Kenapa orang-orang lokal, kenapa orang-orang kami di sini tidak bisa maju? Kenapa orang-orang di sini, kami di sini tidak mempunyai pendidikan selayaknya dari orang-orang yang pendatang? Mengapa daerah-daerah transmigrasi yang sekarang diprioritaskan infrastrukturnya, sementara daerah-daerah orang lokal itu sendiri tidak diperhatikan dan lain sebagainya? Sampai sekarang baru bisa menikmati listrik, sementara daerah transmigrasi dibiayai dan diperhatikan. Namun saya tetap mengambil positifnya, bahwa di dalam perkembangan selama ini saya menyimpulkan bahwa sesungguhnya orang Kaltim itu pintar, namun sengaja dibodohkan, terbukti dengan kampus-kampus yang tidak memadai,
sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai. Ketika kita ikut bersaing di dalam memasuki perguruan tinggi, kita tidak lolos, muncul diskriminasi. Kemudian berikutnya, Kaltim ini seharusnya maju. Kenapa Kaltim tidak maju? Memang sengaja ditinggal. Karena para pendatang yang datang ke daerah ini membawa kekayaan, membawa hasilnya, membangun daerahnya sendiri, daerah asalnya. Kemudian, Kaltim seharusnya kaya dan sengaja dimiskinkan karena kekayaan dibawa keluar Jawa, keluar Kalimantan, mohon maaf, dibawa ke Sulawesi menurut netizen. Kekayaan itu dibawa ke daerah asal mereka. Mereka datang ke Kaltim hanya berusaha untuk mencari kekayaan. Mereka akan membangun daerah mereka sendiri. Banyak yang menjadi anggota-anggota DPR di sini kembali ke daerahnya, mencalonkan diri menjadi bupati, menjadi kepala daerah di tempat mereka. Setelah mereka sudah mengumpulkan modal-modal mereka, baru mereka bercatur di daerah mereka sendiri. Kaltim ini orang-orang lokalnya punya peradaban. Namun orang-orang yang datang dari luar membawa budaya-budaya, mempengaruhi budaya-budaya itu, termasuk yang ada di media sosial, sehingga peradaban yang ada di Kaltim, terutama daerah orang-orang lokal, menjadi luntur dan tidak beradab. Sementara di Kaltim ini masih jalan adat istiadat, karena adat istiadat itu yang mengatur tingkah laku manusia. Begitu manusia itu sudah tidak beradab, makanya tingkah lakunya sudah tidak bisa terkendali lagi, sehingga peradaban itu mulai luntur dan dipengaruhi oleh orang-orang yang datang dari luar mempengaruhi peradaban. Sebagai contoh, banyak yang tidak mengakui tanah adat, banyak yang tidak mau mengakui masyarakat adat. Masyarakat adat berusaha, masyarakat adat ingin berjuang, namun tanah-tanah adat juga sudah diambil. Tanah adat itu adalah hak tradisi yang melekat pada kehidupan masyarakat Dayak. Tanah adat itu adalah hak komunal. Tanah adat itu adalah tanah leluhur yang dijaga beratus-ratus tahun, yang dijaga keberadaannya, karena masyarakat adat masih terikat dengan hukum adat, terikat dengan alam, terikat dengan tutur yang diberikan oleh para leluhur kita terdahulu. Nah, sehingga sampai saat ini kami mohon kepada semua pihak yang mendengar dan menonton ini, kasihanilah kami. Kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Kami ingin belajar bersama. Keruklah daerah ini, kembalikanlah dan bangunlah. Mari kita bangun daerah ini bersama. Ketika orang lokal sudah tidak bisa menjadi kepala, janganlah orang lokal itu dianggap terlalu rendah. Karena Kalimantan Timur ini salah satu miniaturnya Indonesia. Semua unsur suku dan agama ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.